Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat pagi semuanya. Saya sedikit ingin menyampaikan dan mempresentasikan artikel yang saya sudah masukkan di dalam seminar internasional ini yang berjudul Seni Tutur Kalero di Dompu dalam Perspektif Linguistik dan Sastra, Kajian Terhadap Struktur dan Makna. Dalam penelitian ini ada empat penulis. Satu saya, Irwansyah. Yang kedua ada Ibu Prof. Heni Subandia. Kemudian ada Prof. Darmi. Kemudian ada Dr. Heni Subandia dan Profesor Anas Ahmadi yang telah menjadi penulis dalam artikel ini. Baik, kita masuk kepada latar belakang. Tentunya penelitian ini memiliki unsur-unsur yang urgent ataupun nilai-nilai novelty yang memang terkandung di dalam penelitian, maka itulah sebabnya saya mengangkat judul ini, sehingga diharapkan penelitian ini tidak hanya sebagai bentuk tulisan saja, tapi dapat memberikan manfaat secara menyeluruh bagi para pembaca maupun pendengarnya ya. Oke, mungkin saya ingin menjelaskan sedikit tentang seni tutur Kalero. Seni tutur Kalero memiliki akar yang cukup dalam ya dalam budaya masyarakat Dompu, nilainya juga cukup dalam. Dalam tradisi ini, Kalero juga berfungsi sebagai media untuk menyampaikan cerita, ajaran moral, dan nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam setiap pertunjukan Kalero terdapat elemen-elemen yang mencerminkan identitas budaya masyarakat seperti bahasa, simbol, dan tema yang diangkat. Hal ini menunjukkan bahwa Kalero bukan hanya sekedar seni, tetapi juga merupakan cerminan dari kehidupan sosial budaya masyarakat Dompu. Novelty dari penelitian ini tidak banyak dilakukan oleh orang, tapi saya kebanyakan hanya mengangkat budaya atau tarian Kaleronya, tapi di sini saya ingin mengangkat bagaimana tuturan di dalamnya menjadi hal yang urgent yang harus diteliti. Apa sih makna daripada tuturan Kalero ini, sehingga kok sedikit tapi kok rasanya bermakna. Itu yang membuat saya penasaran atau peneliti merasa ingin mengangkat judul ini. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya. Adapun metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini, saya menggunakan metode kualitatif dengan fokus analisis linguistik dan sastra. Metode ini dipilih karena tuturan Kalero merupakan fenomena budaya yang kaya akan makna dan simbol. Sehingga penelitian ini saya gunakanlah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini saya menggunakan menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data, kemudian ada dokumentasi, kemudian ada observasi. Dari tiga itu yang saya gunakan untuk menemukan atau mengumpulkan data-data penelitian yang ingin saya gunakan di sini. Dan baik, kita lanjut ke poin selanjutnya. Oke, saya mungkin karena waktu ya kita masuk langsung ke hasil dan pembahasan. Jadi teks Kalero itu dalam bahasa Bima dan Dompu sama Bapak Ibu. Ini saya ingin sampaikan contoh, bukan contoh ya, ini merupakan tuturan yang disampaikan di dalam permainan tuturan Kalero itu di Dompu. Yang pertama, Inna kaingara ne edo rakahaka, yang bermakna ibu memberi pesan kepada anaknya. Yang kedua, marambonga rarimpurat tua, agar berpakaian rapi dan sopan. Ratana rakai kairosara, berjalan di jalan yang benar. Kemudian kai
tuntupai kaita lampa, dengan artinya jangan tersesat, jangan menyimpang. Inilah makna daripada tuturan kelima. Mungkin terlihat singkat tapi memiliki makna yang cukup dalam secara simbolik maupun secara semiotik, itu juga memiliki makna yang cukup dalam, sehingga penelitian ini saya rasa penting sekali untuk dilakukan dan bisa mungkin menjadi salah satu kearifan lokal yang perlu dipertahankan saya rasa, karena memang melihat budaya Kalero ini seiring perkembangan waktu, Gen Z sudah sangat tidak mengetahui bahwa Dompu punya budaya ini. Saya sempat bertanya bahwa kepada beberapa remaja yang ada di Kabupaten Dompu, mereka tidak tahu apa sih Kalero, Pak, apa sih Kalero, dan mereka mengatakan kami tidak pernah mendengarnya. Artinya bahwa budaya ini telah mengalami penyusutan, bahwa Dompu memiliki budaya ini, dan ini sangat penting untuk dikembalikan karena budaya itu menurut saya salah satu bentuk identitas sebuah wilayah, dan saya rasa ini juga Kalero ini sangat penting untuk dipertahankan. Oke, baik, saya ingin menjelaskan secara singkat. Dalam kutipan, seorang ibu memberikan nasihat kepada anaknya agar berperilaku sopan, menjaga etika dan budaya. Simbolisasi seperti saya katakan bahwa Dompu itu kaya akan budaya. Simbolisasi rimpu, seperti yang dikatakan tadi bahwa ibu memberi pesan untuk anaknya. Simbolisasi rimpu itu ada dua jenis yang dilakukan oleh masyarakat Dompu, lebih khususnya kepada wanita Dompu. Yang pertama itu rimpu pida. Rimpu pida itu salah satu rimpu yang memang cara berpakaiannya hanya memperlihatkan mata, mungkin bisa dikatakan seperti pakaian jilbab Arab ya. Orang-orang Arab itu kan mata saja yang diperlihatkan. Karena kemudian yang selanjutnya adalah rimpu colo, itu memiliki makna yang cukup ya, jika dia terbuka, mukanya kelihatan, dan juga memiliki identitas atau nilai yang berbeda. Kalau rimpu pida tadi menjelaskan tentang bahwa perempuan itu masih perawan atau gadis. Kalau yang colo itu menjelaskan bahwa gadis itu, perempuan itu telah menikah dan memiliki seorang suami. Dan ini sangat penting ya kalau kita bicara tentang relevansinya dengan budaya hari ini. Kita lihat bahwa perkembangan perselingkuhan ya antara orang-orang yang sudah menikah melakukan perselingkuhan, istri, pada dasarnya memang mereka tidak mengetahui bahwa si lawan jenis yang dia sukai ini sudah memiliki pasangan hidup atau tidak. Memang karena tidak adanya identitas itu. Dan menurut saya rimpu ini adalah salah satu bagian yang paling penting sebenarnya untuk dijaga kelestariannya di masyarakat Dompu, sehingga menghindari juga gambaran-gambaran bahwa laki-laki dan perempuan itu telah memiliki seorang suami sehingga tidak diganggu oleh laki-laki lain. Jadi ini sangat penting, apalagi sekarang kita lihat perselingkuhan dan segala macam itu sangat banyak. Lebih banyak itu perselingkuhan kasusnya adalah suami orang ataupun istri orang, dan kita lihat ya ini menjadi satu keharusan dan penting untuk dijaga. Kemudian tetap berada di jalan yang benar secara moral dan adat. Makanya kita lihat banyak sekali masyarakat dan Gen Z kita ini sudah tidak mengenal lagi budaya kesopanan moral yang ada di lingkungannya, sehingga kita lihat sekarang masyarakat Gen Z itu sudah sangat melupakan perilaku adat yang ada di setiap wilayah. Kemudian tidak menyimpang dari norma sosial atau nilai agama. Dan kita lihat bahwa perkembangan organisasi agama sudah cukup luar biasa berkembang, bahkan terjadi ada adanya organisasi-organisasi agama yang menyimpang dari norma-norma sosial, norma agama yang sebenarnya, sehingga mendapatkan doktrin-doktrin ini dasarnya karena memang seseorang tidak
memiliki banyak pengetahuan tentang agama dan nilai norma sosial, dan ini sangat penting dan perlu sekali untuk ditanamkan kepada setiap individu-individu yang memiliki agama, sehingga tidak terbawa arus kepada hal-hal yang negatif. Seperti kita lihat film yang sedang berkembang, film Malaysia yang sedang viral itu Walid, seorang Walid, dan menikahi dengan gampangnya, menikahi para muridnya dengan pernyataan yang sangat singkat dan menikahi secara batin. Jadi ini dipercaya oleh beberapa orang, dan ini sangat memberikan gambaran bahwa begitu luar biasanya organisasi-organisasi agama yang radikal itu sangat berbahaya masuk dalam kehidupan kita, dan itu perlu dijaga. Oke, kita masuk ke seni tutur kalero. Strukturnya, dari struktur intonasi kita lihat bahwa kalero seringkali dibawakan dengan intonasi yang khas. Ini merupakan hasil penelitian. Kemudian kadang dengan naik turunnya suara serta ritme yang teratur untuk memperkuat ekspresi dan makna yang ingin disampaikan. Jadi disampaikan dengan nilai yang khas gitu kan. Kemudian pilihan kata. Pilihan kata, penggunaan pilihan kata yang tepat dan penuh makna menjadi ciri khas dalam seni tutur kalero. Kata-kata yang digunakan tidak hanya memperlihatkan keterampilan berbahasa, tetapi juga mencerminkan kedalaman makna yang terkandung dalam setiap tuturan. Kemudian pola kalimat. Kalero sering menggunakan pola kalimat yang berulang dan paralel, yang bertujuan Oke, baik, kita masuk ke makna moral. Makna moral, banyak tuturan dari dalam kalero yang mengandung pesan moral seperti nasihat tentang kehidupan, kedisiplinan, dan kebaikan. Hal ini bertujuan untuk mendidik pendengarnya agar mengikuti nilai-nilai positif, seperti yang kita lihat bahwa di teks tadi hanya beberapa kata tapi maknanya cukup merangkum semua nilai-nilai sosial, nilai keagamaan, nilai spiritual yang memang terkandung di dalam kehidupan berbudaya dan bermasyarakat. Sedikit tapi memang maknanya, bahkan kalau kita menulis menjadi sebuah buku, itu sangat luar biasa dan mampu memberikan nilai-nilai yang berpengaruh kepada cara berpikir masyarakat kita untuk lebih berhati-hati dalam beragama, bersosial, dan lainnya, sehingga kita juga bisa terselamatkan dalam kehidupan ini. Kemudian makna sosial, kalau juga menjadi sarana untuk menyampaikan kritik sosial, baik terhadap individu maupun kelompok. Melalui seni tutur ini pelaku dapat menyampaikan pandangan atau ketidakpuasan terhadap sosial yang ada tanpa menimbulkan konfrontasi langsung. Jadi itu makna sosial daripada apa yang disampaikan teks kalero tadi. Kemudian makna kulturnya. Makna kultur sebagai bagian dari budaya lisan Dompo, kalero mencerminkan pandangan hidup setempat. Berarti hubungan antara manusia dengan alam, adat istiadat, dan tradisi leluhur. Baik, kita masuk kepada kesimpulan. Seni tutur kalero itu di Dompu memiliki struktur yang khas, bermakna dalam perspektif linguistik dan sastra. Struktur bahasa dalam kalero yang mencakup intonasi, ritme, dan pilihan kata memberikan kekuatan tersendiri dalam penyampaian pesan. Sementara itu, makna yang terkandung dalam setiap tuturan itu hanya mencerminkan nilai-nilai moral, sosial, kultural, tetapi juga menjadi sarana untuk mempertahankan tradisi lisan masyarakat Dompu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang seni tutur kalero dan kontribusinya terhadap perkembangan kajian linguistik dan sastra di Indonesia. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Semoga bisa bermanfaat. Harapan saya penelitian ini bisa saya kembangkan kepada struktur unsur-unsur yang lain, sehingga tidak hanya pada unsur makna dan struktur, tetapi juga bisa dikembangkan dalam konteks-konteks yang lebih luas lagi, sehingga penelitian ini tidak berhenti pada penelitian ini saja. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.